menetapkan tujuan keuangan yang dapat dimanifestasikan. Kembali lagi, law of attraction itu sesuatu yang sangat luar biasa banget dan sesuatu yang teman-teman bisa pelajari di mana saja dan kapan saja. Jadi di video ini saya pengen menyampaikan ya beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa terapkan juga, teman-teman bisa nanti kembangkan juga, dan teman-teman bisa jadikan itu semua adalah panduan untuk teman-teman menjadi seseorang yang berkelimpahan dan menjadi orang yang memang sangat luar biasa. Ketika teman-teman nanti udah menjalankannya, ketika teman-teman udah menerapkannya, saya nggak minta apa-apa kok. Saya hanya minta jangan pernah jadi orang yang sombong, udah itu aja. Dan itu semua bisa teman-teman dapatkan dengan gratis ya, ilmu-ilmunya di video ini. Namun setiap proses yang teman-teman lewati itu adalah tanggung jawab teman-teman sendiri, dan teman-teman bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran baru dari setiap prosesnya. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kita bisa bermanifestasi tentang keuangan, dan itu tentu saja adalah hak kita. Jadi ketika mungkin ada orang lain yang nggak suka, ada orang lain yang menegur Anda bahwa Anda melakukan ini itu dan itu salah, abaikan saja. Fokuskan pada apa yang teman-teman inginkan, apa yang menjadi tujuan atau impian teman-teman, dan jadikan itu nanti sebuah realita. Dan kita mulai di poin pertama. Buat tujuan yang spesifik dan jelas. Tentukan tujuan keuangan yang spesifik dan jelas. Misalnya, bukan hanya menghasilkan lebih banyak uang, tetapi lebih baik menjadi menabung 50 juta rupiah dalam rekening darurat tahun ini, atau mendapatkan kenaikan gaji 30% pada akhir tahun. Dengan kita membuat sebuah tujuan dan itu spesifik, nah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa banget. Gini, ibaratnya kita mengirim sebuah paket nih, kita tujukan kepada seseorang tapi nggak ada alamatnya, nggak ada kontak yang bisa dihubungi, itu sampai atau enggak. Terus misalkan kita baru mau kirim nih, kita nggak datang atau kita nggak jalan atau kita nggak menghubungi pihak ekspedisi untuk menjemputnya, atau kita mengantar ke konternya, itu akan terkirim nggak? Tentu saja nggak, ya kan? Nah, itulah gunanya bagaimana kita menjalankan segala sesuatu itu harus spesifik dan itu jelas. Mungkin alamatnya loh kok ada yang sama di kota yang sama juga, tapi kalau ada kontaknya, ada nomor rumahnya mungkin, ada RT RW-nya mungkin, terus ada misalkan kode posnya juga, ada nomor HP-nya. Nah, itu lebih spesifik dan itu akan cepat sampai. Kalau nggak gitu, nanti kurirnya akan tanya ke sana kemari. Begitulah dengan yang namanya law of attraction. Ketika kita memiliki sebuah tujuan, tapi kita nggak spesifik, kita berubah-ubah, kita ganti-ganti, terus apa yang kita tanamkan dalam pikiran kita, pikiran bawah sadar ya maksudnya, terus lagi dalam ya perasaan kita itu berubah-ubah. Kayaknya nggak mungkin deh, sekian deh, udah deh turunin aja. Waduh, kayaknya nggak mampu deh, secukupnya aja deh, udah nggak usah muluk-muluk. Itu udah membatalkan, itu cancel semuanya. Dan Anda ketika pengen memulainya lagi, itu jauh lebih lama lagi nanti prosesnya. Padahal tadinya Anda sudah setengah jalan dan Anda putus asa. Ketika Anda putus asa dan berhenti, disitulah Anda gagal. Jadi kita harus jadi orang yang fokus dan spesifik untuk sebuah tujuan. Bukan beda gini ya, contohnya nih, Anda sama pasangan Anda nih, misalkan Anda suaminya, terus sama istri Anda nih, maaf ya ibu-ibu ya, ketika jalan-jalan nih ke mall yang tujuannya tadinya nyariin baju atau sepatu untuk anaknya. Kalau yang namanya laki-laki biasanya udah sesuai tujuannya pulang, paling pun juga berhenti mampir makan. Tapi kalau sama ibu-ibu, maaf lagi ya ibu-ibu ya, biasanya muter-muter dulu, lihat sana sini dulu lah. Aduh, ini kok bagus, ini kok bagus, wah ini oke banget nih dipakai, makin cantik. Setelah seperti itu biasanya pengeluarannya membengkak. Karena apa? Nggak fokus. Ketika nggak fokus, itu justru menyanyiakan. Begitu juga dengan law of attraction. Biasanya setiap hari afirmasi, setiap hari kita visualisasi. Aduh, besok enggak deh, males. Dah, kapan-kapan aja lagi. Ya, kapan akan tercapainya? Meskipun sebenarnya sederhana loh. Kita melakukan afirmasi, kita melakukan visualisasi, nggak harus berjam-jam. 5 menit aja cukup, ataupun 10 menit. Kita cuman berimajinasi, habis itu udah lupakan. Anda mau apa juga terserah, selama itu teman-teman juga menjalankan sesuatu yang selaras juga. Jangan hari ini kita bervisualisasi misalkan, wah penghasilan sekian, uang masuk sekian dan lain-lainnya, yang itu nilainya ya mungkin
menjadi impian Anda. Tapi begitu keluar ngobrol sama orang, itu jadi beda. Bedanya kenapa? Wah, gua ini hidupnya susah, gua ini begini, gua itu begitu. Itu malah justru akan cancel. Kenapa? Anda tadinya udah afirmasi bener-bener, terus akhirnya Anda juga afirmasi lagi dengan gak sengaja. Anda ngomong ke orang lain seperti itu. Dan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Karena apa? Anda mengungkapkan secara langsung dan Anda merasakannya. Meskipun itu acting. Ibaratnya seorang penyanyi yang lagunya boom, nasibnya mirip dengan apa yang dia nyanyikan. Karena apa? Dia mengucapkannya, dia merasakannya, dan dia menggambarkannya. Begitu juga dengan diri kita. Ketika kita melakukan sebuah afirmasi untuk sebuah tujuan yang positif, ya sudah, fokus aja di situ ya. Jangan pernah ditambahi rasa takut, rasa khawatir, dan lain-lainnya. Dan kita lanjut di poin kedua. Gunakan bahasa positif dan mendukung. Sertakan bahasa yang positif dan mendukung dalam menyusun tujuan keuangan. Hindari penggunaan kata-kata yang menekankan kekurangan atau kesulitan. Contoh, ubah tidak lagi berutang menjadi mencapai kebebasan finansial dengan mengurangi utang secara progresif. Seperti di poin pertama tadi, kita juga harus menggunakan bahasa yang positif juga, ataupun bahasa yang mendukung. Jadi ya pokoknya Anda punya impian apa yang itu tentang keberlimpahan, kalau bercerita ke orang lain ya sudah, Anda ngomongnya seolah-olah Anda ini udah dalam posisi tersebut. Meskipun kadang ya, ini pengalaman saya loh, kita menerapkan law of attraction dan kita mungkin ngobrol, kita bercerita kepada orang lain yang dirinya nggak ngerti, itu kita dibilang sombong, dibilang ngimpi, dibilang impian kita terlalu tinggi. Padahal ya pikiran mereka aja yang belum nyampe dan mereka nggak pernah mau belajar. Intinya hidup itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Jadi misalkan nih Anda ngobrol dengan orang, Anda diskusi dengan orang. Kalau Anda ini ngobrolnya tentang keberlimpahan, tentang sesuatu yang menjadi tujuan positif Anda di masa depan. Misalkan sedang dalam perjalanan nih, mungkin di pesawat, mungkin di kereta, mungkin di kendaraan umum lainnya, ataupun kita lagi di mana kita ngobrol dengan seseorang. Kalau kitanya optimis, kitanya jadi orang yang berpandangan positif, kita nggak tahu loh, lawan bicara kita itu ternyata orang hebat dan dirinya sedang mencari orang yang akan dijadikan partner dalam mungkin bisnisnya, mungkin sebagai orang yang dipercaya untuk mengelola sesuatu. Ya itu adalah sesuatu yang sangat mungkin juga. Jadi jangan abaikan ya, ketika kita ngomong misalkan ketemu orang terus kita mengeluh hidup saya susah, hidup saya begini begitu. Ada nggak orang yang udah deh, lu kelola bisnis ini deh? Nggak mungkin ada. Orang juga nggak mau. Lu aja ngeluh, lu aja sama diri lu sendiri atau hidup lu sendiri aja nggak yakin, masa gua mau nyerahin nih duit gua yang sekian banyak atau bisnis gua yang sekian gede buat dikelola sama orang yang pesimis, orang yang mengeluh. Terus terang kalau saya sih nggak mau ya, misalkan menyerahkan segala sesuatu ke orang yang dia nggak punya pandangan yang positif dalam kehidupannya. Dan kita lanjut di poin ketiga. Visualisasikan pencapaian tujuan. Lakukan visualisasi intensif tentang pencapaian tujuan keuangan Anda. Bayangkan dengan detail bagaimana hidup Anda akan terlihat dan rasakan emosi keberhasilan. Visualisasi membantu menciptakan energi positif yang sejalan dengan Law of Attraction. Jadi kita harus melakukan visualisasi yang itu sering kita lakukan dengan pola yang sama ya. Jadi kayak misalkan nih Anda memiliki tujuan berapa banyak nilai uang Anda. Dari situ Anda harus terus bervisualisasi tentang ya nilai uang tersebut. Dan itu buatlah seolah-olah udah nyata. Semua udah dalam genggaman Anda meskipun itu belum. Jadi ketika Anda melakukannya secara intens, yang namanya alam semesta, dia akan memposisikan diri Anda itu adalah memang sudah seperti itu hidup Anda. Yang namanya alam semesta ataupun law of attraction juga itu nggak mengenali, oh ini pura-pura, ini cuman manipulasi pikiran, ataupun ini hanya khayalan dan lain-lainnya. Nggak gitu. Semua dianggap itu adalah memang hidup kita dan itu adalah sesuatu yang udah jadi realita. Jadi hati-hati ya ketika kita berpikiran segala sesuatu yang itu positif, maka alam semesta juga akan mengirim hal positif kepada kita. Begitu juga berlaku ya ini sebaliknya, ketika kita berpikir sesuatu yang negatif, maka alam semesta juga akan mengirimnya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kita sendiri yang harus berhati-hati dengan apa yang kita masukkan dalam pikiran kita. Hati-hati juga dengan tontonan yang sering kita lihat ataupun sesuatu yang kita dengar juga.
ya, baik itu kita ngobrol dengan orang, baik itu lagu yang kita dengarkan ataupun informasi-informasi yang kita serap, karena itu akan menjadikan diri kita sebagai orang yang ya pokoknya seperti itu, seperti apa yang kita masukkan. Kalau kita memasukkan segala sesuatu yang positif, ya kita akan menjadi orang yang selalu positif. Tapi kalau kita memasukkan sesuatu yang sebaliknya, ya kita akan menjadi seperti itu. Secara nggak kita sadari, itu akan menjadi inner parts. Dan itu dianggap sebagai kebenaran. Mungkin sekali nggak apa-apa, masih ditolak. Kedua, ketiga, dan seterusnya, itu akan menjadi informasi yang dianggap valid. Oh iya, ternyata begini. Oke. Dikirim ke alam semesta. Alam semesta mengirimnya untuk kita dan menjadi sebuah kenyataan. Apakah kita mau? Ya kalau saya sih enggak ya. Kalau Anda gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjut di poin keempat. Buat afirmasi positif terkait tujuan. Rancang afirmasi positif yang terkait dengan pencapaian tujuan keuangan Anda. Misalnya, saya dengan sukacita mencapai tujuan keuangan saya setiap hari. Atau uang mengalir dengan mudah dan berlimpah dalam hidup saya. Ucapkan afirmasi ini secara teratur untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda. Anda bisa membuat afirmasi yang positif terkait tujuan Anda soal keuangan. Jadi tujuan Anda nih untuk keuangan Anda gunakan untuk apa aja. Anda bisa membuatnya dan Anda bisa menjadikan itu sebagai ya mungkin roadmap ya. Jadi Anda punya panduannya. Gua penghasilannya 100 juta tiap bulan. Nah, nanti kita pakainya untuk apa aja. Ataupun berapapun penghasilan yang Anda inginkan. Anda juga bakal punya roadmap yang itu nanti Anda gunakan untuk apa. Mungkin bayar sekolah anak. Terus Anda bisa gunakan juga untuk melakukan hal-hal yang itu membuat Anda bertumbuh juga. Mungkin Anda bisa ikut sebuah kelas yang itu memang Anda butuhkan. Anda bisa membeli sebuah buku. Pokoknya gaya hidup Anda bagaimana, itu juga Anda harus afirmasikan, Anda harus visualisasikan dan buat itu seolah-olah udah menjadi sebuah kenyataan. Dan itu akan menjadi kenyataan juga akhirnya ketika Anda konsisten melakukannya dan Anda bisa menjadikan itu semua sebagai fondasi awal untuk masa depan Anda sendiri. Kita ini canggih loh. Kita adalah sebuah arsitek. Anda mau sekolah arsitek atau enggak, itu sebenarnya kita udah menjadi arsitek untuk kehidupan kita sendiri. Kita merancang segala sesuatu yang di masa depan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Meskipun yang terjadi adalah hal yang sebenarnya tidak kita inginkan, itu adalah ya refleksi dari apa yang kita tanamkan. Jadi misalkan kita pengen sesuatu ya. Nah, ketika sudah kita pengen sesuatu, kita menggambarkan bahwa saya bisa ini, bisa itu. Tapi di sebaliknya ada pikiran atau perasaan yang wah berat, wah nggak bisa, dan lain-lainnya. Itu bisa lebih awal terjadi. Kenapa? Kita totalitas melibatkan perasaan ketakutan, kita melibatkan kecemasan, kita melibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, dan itu ketika sudah menjadi realita, Anda nggak boleh protes dan Anda nggak boleh marah-marah juga. Kenapa? Anda sudah memintanya. Dan kita lanjut di poin kelima. Lakukan tindakan yang mendukung tujuan. Tentukan tindakan-tindakan konkret yang dapat Anda ambil untuk mendukung pencapaian tujuan keuangan. Langkah-langkah ini harus realistis dan dapat diukur. Misalnya, jika tujuan Anda adalah menabung lebih banyak, tentukan berapa persen dari penghasilan yang akan Anda tabung setiap bulan. Kita harus melakukan sebuah tindakan atau action yang mendukung untuk tujuan kita. Kita pengen punya penghasilan berapa? Ya kita mau nggak mau harus melakukan segala sesuatu yang itu bisa menghasilkan. Nggak mungkin dong kita pengen punya tujuan ya mungkin hidup berkelimpahan, penghasilan ratusan juta bahkan miliaran tiap bulan. Tapi kita nggak ngapa-ngapain, kita hanya males-malesan, kita mager-mageran, kita nggak melakukan sesuatu meskipun itu di rumah. Tindakan nggak harus kita keluar dari rumah ya. Apapun yang bisa Anda lakukan, ya udah lakukan saja. Sekarang zamannya udah canggih. Kita mau menjangkau daerah manapun, itu cukup dengan yang namanya internet. Ketika udah ada internet, Anda mau belajar, Anda mau mengembangkan apa yang mungkin jadi keahlian Anda bisa membuat sesuatu, Anda jago masak misalkan. Udahlah, gue bikin jualan resep lah. Gue bikin kelas nih untuk orang bikin kue misalkan. Atau bikin masakan tertentu. Yang itu bisa digunakan untuk berdagang juga. Nah, itu sebuah solusi juga. Anda nggak perlu kemana-mana. Anda tinggal bikin video. Terus nanti kalau ada yang ingin ikut, silahkan masuk nih, bayar sekian. Anda tinggal share aja itu tutorialnya. Udah, duit masuk ya.
Dan itu bahkan ada orang yang hasilnya itu bisa ratusan juta dari hanya seperti itu ya. Apa yang menjadi tujuan kita dalam kehidupan ini bukanlah sesuatu yang sembarangan, bukan sesuatu yang itu nggak mungkin. Semuanya itu mungkin dan itu bisa teman-teman dapatkan, teman-teman bisa meraihnya. Cuman semua butuh waktu, semua butuh yang namanya proses, nggak ada yang instan. Jadi teman-teman harus menjadi diri sendiri ya. Mau dikatakan orang seperti apapun ya biarin aja. Kalau teman-teman nggak fokus ya teman-teman tidak akan pernah mencapainya. Jadilah diri kita sendiri, jangan pernah kita terpengaruh dengan hal-hal negatif yang datang dari luar. Dan kita akan bisa maju dan mewujudkan apa yang menjadi impian kita. Sukses berkelimpahan.